Tuhan. Kita boleh bersama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang mengasihi saudara dan saya. Kasih setianya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan, pada hari ini, hari yang luar biasa bagi kita semuanya. Dimanapun kita berada, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan.
Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita, menolong kita, memberikan kita kekuatan terus berjalan dengan Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Saudara perhatikan baik-baik. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16 berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Tema kebenaran firman Tuhan hari ini adalah intimasi dengan Bapa yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang intimasi artinya adalah keintiman dengan Bapa. Itu arti yang pertama dari intimasi. Arti yang kedua daripada intimasi adalah keakraban. Saudara, kita lihat dulu latar belakang penulisan surat 1 Yohanes. Adalah salah satu surat yang terdapat di dalam Perjanjian Baru yang merupakan sebuah surat yang dikirim dan diedarkan kepada kelompok lain, di mana tulisan itu berupa sebuah wejangan untuk membina iman yang sejati. Surat Yohanes yang pertama ditulis oleh Yohanes ketika Yohanes berada di Efesus sekitar tahun 100 Masehi. Secara umum surat 1 Yohanes yang pertama banyak mengikuti kebiasaan Yahudi di Asia Kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama sesuai dengan tema kebenaran firman Allah, di mana dalam Alkitab terjemahan yang lain dalam ayat yang ke-16 berkata, jadi kita sudah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah mengasihi semua manusia, dan kalau kita tetap mengasihi saudara-saudara kita, berarti kita tetap bersatu dengan Allah dan Allah bersatu dengan kita. Ini penting saudara yang dikasihi Tuhan. Saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus hidup bersatu dengan Tuhan. Alkitab berkata, orang yang hidup bersatu dengan Tuhan, saya percaya hubungan dengan Bapa, saya percaya itu terjaga. Semakin kita berjalan dalam kebenaran, semakin kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam Allah yang ajaib dan luar biasa, saya percaya ada banyak pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Ada beberapa hal yang kita belajar dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16. Kita belajar dari satu ayat ini. Yang pertama, Bapa atau Allah mengasihi tanpa pamrih. Ini Allah kita. Ini Bapa kita. Dia Bapa yang mengasihi dunia ini tanpa pamrih. Alkitab mencatat. Bapa mengasihi Anda dan saya tanpa pamrih. Inilah yang dimiliki oleh hati seorang Bapa. Hati yang luar biasa. Alkitab berkata, dia penuh rahmat dan belas kasihan. Dia memelihara dan menyelamatkan Anda dan saya. Dia rindu menolong dan dia memberkati Anda dan saya. Itu Bapa kita. Artinya bahwa Bapa yang kita percaya adalah dia mengasihi Anda dan saya tanpa pamrih atau tanpa imbalan apapun. Dalam Yohanes 3 ayat ke-16 berkata,
Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini membuktikan Allah mengasihi kita tanpa pamrih. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Demi siapa? Demi seisi dunia ini, demi Anda dan saya, supaya saya dan saudara memperoleh kepastian kehidupan yang kekal, yaitu lewat pengorbanan anaknya yang tunggal. Itulah kasih Bapa tanpa pamrih bagi semua orang di bumi ini. Yang kedua yang kita belajar dari 1 Yohanes 4 ayat 16 adalah mengenal Bapa atau mengenal Allah secara intim. Ini penting. Berapa banyak Anda dan saya tidak mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga kita kehilangan kekuatan, kehilangan mujizat, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan kasih yang seperti ada dalam Bapa kita, karena kita tidak mengenal Bapa secara intim. Tapi dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-16 kita belajar bersama-sama, Bapa merindukan Anda dan saya, gerejanya, semua orang di bumi ini mengenal Bapa secara pribadi. Lewat pengenalan Tuhan, kita lewat mengenal Bapa secara intim, lewat mengenal Bapa secara pribadi, saya percaya ada hal-hal yang lebih dalam yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya menjadi orang percaya yang lebih daripada pemenang kehidupan. Mengenal Bapa atau mengenal Allah sesuai dengan kebenaran Alkitab, sesuai dengan firman Allah, bukan lewat filsafat, bukan melalui ilmu pengetahuan kita. Karena Alkitab berkata, semua pengetahuan di bumi ini sangat terbatas. Semua yang kita miliki itu tidak bisa memahami Tuhan. Tapi lewat kita mengenal Bapa, kita harus membaca firman, kita harus merenungkan firman, sehingga lewat firman yang kita baca, lewat firman yang kita hidupi, lewat firman yang kita renungkan, ada kasih seorang Bapa yang dalam menolong Anda dan saya. Lewat firman atau melalui firman lah Bapa menyingkapkan dirinya, hanya lewat firman. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita harus mengenal Bapa secara pribadi. Nah, Bapa yang kekal menyatakan dirinya lewat pribadi Yesus Kristus. Kita mengenal Bapa sesuai dengan teladan hidup yang ada di dalam pribadi Yesus. Ini poin yang kedua, mengenal Bapa atau mengenal Allah secara intim atau secara pribadi. Itu harus tanamkan dalam diri Anda dan saya. Mungkin hari ini dimanapun kita berada, selama ini kita tidak belajar mengenal Tuhan, maka kita kehilangan perkara-perkara yang besar. Kita kehilangan kekuatan, kita kehilangan kasih Bapa, karena kita tidak belajar mengenal Dia secara pribadi. Tapi hari ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan dalam poin yang kedua. Kita belajar mengenal Bapa secara intim, secara pribadi, sehingga Dia membawa kita dalam rencana Tuhan yang lebih dalam. Yang terakhir, yang ketiga, kita belajar menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Bapa. Sekali lagi, yang terakhir, yang ketiga,
Kita belajar menaruh kepercayaan secara penuh kepada Bapa atau kepada Allah. Ini penting saudara yang dikasihi Tuhan. Beriman kepada Yesus, beriman kepada Bapa, membawa Anda dan saya menjadi orang yang kuat dalam kondisi apapun. Ketika kita belajar menaruh semua hidup kita dalam tangan Tuhan, kita melihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi semua orang yang menaruh seluruh hidupnya, yang menaruh kepercayaannya sepenuhnya hanya kepada Allah, hanya kepada Bapa. Oleh karena itu di dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-31, Injil Yohanes 8 ayat yang ke-31 berkata, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Nya, kamu benar-benar adalah murid. Penting saudara yang dikasihi Tuhan. Alkitab berkata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Dalam Alkitab terjemahan yang lain, seperti ini saya baca, dalam Alkitab terjemahan yang lain, Yohanes 8 ayat 31, kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya, kalau kalian hidup menurut ajaranku, kalian sungguh-sungguh pengikut aku. Artinya apa? Ketika hidup saya dan saudara ada di dalam kebenaran, dan kebenaran itu ada dalam hidup Anda dan saya, Alkitab berkata kita adalah pengikut Yesus. Kita adalah murid Tuhan. Jadi betapa penting bagi Anda dan saya bahwa hanya orang yang hidup dalam firman, maka hidupnya menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Bapa yang ajaib. Tapi ketika kita tidak hidup dalam kebenaran, saya percaya kita tidak pernah menaruh seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah gereja yang mengenal Bapa secara benar dan menaruh kepercayaannya sepenuhnya kepada Bapa. Maka firman yang penuh kuasa semakin membawa kita terus berjalan dalam rencana Bapa yang lebih dalam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur buat penyertaan pertolongan Tuhan. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati seluruh yang sudah mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat di Perlimahan lain yang masih beribadah di rumah mereka masing-masing, Tuhan memberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan berdoa juga buat bangsa ini, pulihkan bangsa kami Indonesia, penuh dengan mujizat, penuh dengan kemurahan Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan.
kasih Bapa, ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib